Pemirsa, di setiap ujung bulan Ramadan, agenda mudik selalu menyita perhatian warga Muslim. Kereta api belakangan menjadi favorit moda transportasi masyarakat. Tak terkecuali untuk mudik ke kampung halaman di kota-kota di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Di stasiun Gambir, Jakarta misalnya, tiket kereta bisnis dan eksekutif untuk keberangkatan 7 hari sebelum Lebaran sudah ludes terjual pertengahan April lalu. PT Kereta Api Indonesia menegaskan tiket mudik Lebaran tahun ini rata-rata sudah terjual 100%. Pemudik yang menggunakan kendaraan umum diperkirakan mencapai 20 jutaan. Belum lagi yang menggunakan mobil dan motor. Penumpang kereta api misalnya ditaksir naik 8,5%. Jika minat masyarakat menggunakan kereta api naik, tidak begitu dengan transportasi darat lainnya seperti bus. Bus yang pada dekade 90-an dan 2000-an menjadi favorit, kini ditaksir mengalami penurunan penumpang di masa mudik, turun hampir 6%. Selain bersaing dengan kereta api, bus harus berjibaku dengan kecenderungan warga yang makin suka menggunakan mobil dan motor untuk pulang kampung. Apa yang harus dilakukan pengusaha bus untuk menarik minat masyarakat naik bus? Ya, The Headlines kali ini mengangkat topik repotnya mudik Lebaran. Untuk membahasnya kami telah mengundang Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Hermanto Diatmoko, lalu juga ada Mbak Eka Sari Lorena Surbakti, seorang pengusaha transportasi, dan juga dari Masyarakat Transportasi Indonesia kami hadirkan Milatia Kusuma, Ketua Bidang Komunikasi Publik Masyarakat Transportasi Indonesia. Hadir juga Don Bosco Selamun, pemimpin redaksi Berita 1 News Channel. Bapak-bapak dan ibu-ibu, terima kasih sudah hadir di The Headlines. Baru sekali ini perempuannya lumayan banyak. Saya juga heran tadi. Biasanya laki-laki semua dan kamu sendiri perempuan. Mayoritasnya hari ini. Mayoritas hari ini. Seperti pansel KPK. Seperti pansel KPK semuanya perempuan. Iya. Iya, dan hari ini kita bicara mudik. Nggak ada habisnya kalau mau Lebaran. Bang Don. Iya, berulang-ulang. Akan selalu naik gitu kan. Berulang-ulang, tetapi menurut saya kalau kita lebih jujur lihat ya dari waktu ke waktu, kalau kita dari liputan yang kita punya, saya merasa bahwa model angkutan mudik kita sekarang naik kelas. Jadi bahkan untuk moda kereta api itu lompat kelas. Jadi itu semacam kelas akselerasi. Orang masih melihat bahwa ini sudah lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Mungkin nanti kita bisa lihat detail misalnya apa indikator-indikatornya. Tetapi yang terjadi adalah misalnya dari pemesanan online. Ya, itu kereta api langsung itu diserbu dan habis. ludes hanya dalam waktu beberapa menit. Kita boleh tanya Pak Dirjen ini, ludes dalam beberapa menit? Betul berapa menit itu ludes? Iya, bisa sampai 10 menit lah kita habis. 10 menit. Dan sekarang okupansinya 100% ya? Iya. Luar biasa dengan segitu Terutama banyak untuk orang. yang trek-trek yang favorit ya. Yang Favorit itu apa? Ya, artinya tujuan utama banyak itu. Misalnya Jogja, Solo, Semarang itu kan paling banyak itu. Sehingga itu sebentar sudah habis. Kalau dari analisa Depok, apa sebabnya? Pertama ini kan kepastian orang mendapatkan tiket 90 hari sebelumnya. Pertama itu. Kemudian untuk naik kereta api sekarang lebih nyaman karena satu orang satu tiket, satu tempat duduk. Jadi Satu kursi ya? Satu kursi. Kemudian tidak berjejal-jejal gitu ya? Kepastian waktu berangkat dan tiba relatif terlambatan sangat sedikit, dan dengan adanya pembangunan jalur ganda yang sudah kami lakukan, kecepatan bisa lebih meningkat sehingga waktu tempuh lebih cepat sebenarnya. Mbak Eka, tampaknya nggak begitu dengan bis ya? Memang untuk transportasi jalan raya ya, tantangan dan PR-nya cukup besar. Karena kalau kita perhatikan tentunya dan kita sadari infrastrukturnya sangat tidak mendukung. Jalan rayanya ya. Berbeda dengan kereta api kan, satu tuh monopoli ya, relnya hanya untuk kereta api sendiri. Kedua, bebas hambatan pasti. Tentu tidak bisa dibandingkan apple to apple dengan namanya transportasi jalan raya. Dan kedua juga infrastruktur pendukungnya seperti terminalnya juga sangat berbeda. Banyak sekali terminal-terminal kelas A yang memang harusnya itu letaknya mendekati pusat kegiatan, tapi di beberapa daerah seperti namanya di Bali ataupun di Semarang, itu ibaratnya kalau bahasa
jagoannya itu tempat jing buang anak lah lokasinya. Jadi itu juga Terminal tuh sangat agak keluar kota mengurangi, jauh gitu ya. benar. Jadi aksesibilitasnya juga sulit, infrastrukturnya kurang mendukung. Tapi kan bisa berhenti di mana saja gitu kan. Nah, itu mungkin angkutan kota. mungkin ya. Kalau antar kota antar provinsi, saya rasa mereka jauh lebih bisa tertib karena memang kan mungkin marginnya dan juga grouping orang yang mau berpergian yang lebih sophisticated. Tapi memang kalau yang antar kota dalam provinsi ini yang memang sangat berat karena dapat mudah disaingi oleh angkutan pribadi saat ini. Kalau kita sebetulnya melihat bahwa perubahan pola dari perjalanan ini cukup sehat adalah bahwa sudah seharusnya yang namanya angkutan lebaran itu tidak lagi diangkut oleh ad hoc ya. Kalau Bang Don tadi katakan naik kelas, setuju Anda? Ya, karena pada akhirnya waktu kita bicara transportasi itu kita nggak bisa lepas dengan bahasa ekonomi. Artinya ini adalah industri pelayanan, industri services, bukan hanya sekadar industri penyediaan infrastruktur dan fasilitasnya, tetapi juga di dalamnya ada service manajemennya sehingga orang itu suka atau tidak suka menggunakan moda itu kembali lagi ke choice-nya. Jadi Kalau melihat perbandingan, perbandingan antara kereta api dengan angkutan darat ini, sama-sama darat sih, satunya bus. Angkutan jalan raya dan Satu jalan raya, satunya kereta api. ya, angkutan jalan raya saat ini terkondisikan agak terhambat karena tadi infrastruktur jalan itu tidak secepat pembangunannya di beberapa tahun terakhir dibandingkan infrastruktur kereta api. Lalu kemudian ada peningkatan yang paling penting di kereta api yang harus kita catat adalah peningkatan dari manajemen pelayanannya terhadap masyarakat. Dari aksesibilitas terhadap tiket, aksesibilitas terhadap Jalan berkembang tapi mungkin tidak bisa secepat yang diharapkan dan secepat kebutuhan mungkin. Iya. Itu cerita tentang transportasi darat jalan raya, jalan raya ya. gitu. Tapi intinya adalah bahwa saya tadi bilang bahwa ini naik kelas. Betul bahwa itu ada pilihan itu pada konsumen, tetapi pilihan konsumen itu bukan pilihan terpaksa seperti dulu. Kalau dulu kan tidak ada pilihan, seburuk apapun dia harus pulang. Saya masih sering dulu ikut naik kereta, betapa berjubelnya kita di dalam kereta sampai ke toilet. Betapa orang bisa berdiri berjam-jam dari sini bisa sampai di Semarang, berdiri, dalam keadaan berdiri. Karena memang pada waktu itu misalnya sistemnya itu kan liburannya terbatas, lalu kemudian orang sekali jalan. Kalau kita ikut jalan darat, naik bus, saya sering pakai bus Lorena ketika saya ke Malang. Pasti duduk misalnya. kan? Duduk, tetapi ada juga bagian bus yang kemudian di tempat lain busnya itu, dia itu nyambung antara tempat kursi sebelah dan kursi sebelah, ditaruh dia kursi kayu di sini. Coba bayangkan sebegitu dan kita tidak punya pilihan. Kenapa saya Itu tahun berani berapa itu Bang? tahun 2-3 tahun yang lalu Masih ada? kalau 2-3 tahun saya mengalami kira-kira 15 tahun yang lalu. lebih parah lagi. Itu setelah itu enggak lagi. Lorena kan. Kalau mudik tahun ini kan ada tol baru tuh, tol Cipali gitu kan, yang infrastruktur tol jalanan baru gitu kan. Jadi artinya kalau jalanan arteri lebih longgar gitu mestinya ya. Mbak. Sebenarnya itu sangat menolong ya untuk transportasi darat khususnya dari yang Jawa Barat ke Jawa Timur juga Jawa Tengah karena itu pengurangan sampai 30% waktu 30% waktu dan juga mungkin biaya ya? Iya dengan biaya. Cuman yang disayangkan tadi saya sampaikan di awal kenapa untuk angkutan pribadi juga dapat diskon atau ada keringanan. Karena harusnya diprioritaskan. Diskon tol maksudnya. Harus diprioritaskan dalam hari-hari yang besar ini diprioritaskan kendaraan yang berskala besar karena itu sangat mampu mengurangi namanya kemacetan dan juga mengedepankan keamanan. Biar bagaimanapun kendaraan lebih besar itu pasti jauh lebih aman dan lebih nyaman bagi penumpangnya juga bagi masyarakat sekelilingnya begitu. Tapi ini sudah banyak keringanan yang diberikan kepada angkutan pribadi termasuk tadi kita juga diskusi juga ya sepeda motor diringankan lagi down paymentnya. Nanti semakin banyak nih lebaran ini yang pulang mudik naik sepeda motor. Karena tadi di awal juga kita diskusi lagi banyak juga kita diskusikan di awal tadi ya. Bahwa kenapa kereta api tetap laku walaupun mungkin kan jaraknya kan lurus-lurus. Karena apa? Saya bilang ya angkutan barang perusahaan kami pun mengantar itu sepeda motor sampai ke rumah-rumah orang Mbak Eka menduga orang-orang akan pergi naik sepeda motor gitu lebih banyak. Pak Herman. Ya gini, kalau Kan ada juga itu kan mudik motornya gratis Bang. Iya, ditaruh di kereta api. Ditaruh di kereta api tapi tiket kereta apinya bayar begitu ya. kami sudah membuka ini sampai dengan tanggal 8 Juli nanti ini kurang lebih 9.900 motor bisa diangkut untuk ke Semarang maupun ke lintas selatan ke besok. Kalau dibandingkan tahun sebelumnya apakah ini sebuah penurunan atau Ada kenaikan sedikit karena ini kalau waktu lalu
jangka waktunya itu mepet, keluarnya anggaran. Nah sekarang udah agak longgar. Jadi sudah kita beritahu 1 bulan yang lalu melalui website, berikan daftar dan sebagainya. Jadi relatif lebih banyak. Tapi Pak Hermanto juga menduga bahwa orang akan mudik lebih banyak naik motor, pemudik motor akan meningkat cukup besar. Kemungkinan menurut analisis saya, jadi kalau kondisi ekonomi seperti sekarang ini, kalau naik kereta pun kan masih membayar tiket. Jadi motornya gratis, tiketnya tetap bayar. Nah, kalau mau murah ya naik motor memang. Nah, Satu motor bisa 4 orang ya Pak? iya. Perkiraan deh Bu, proyeksinya untuk mudik tahun ini berapa motor tuh? Naik juga itu. Kalau motor kan susah juga diprediksi karena itu kan setiap Karena saat. itu keputusan pribadi biasanya. Iya. Itu ini. Tapi oleh karena itu kita dari Kementerian Perhubungan menyediakan berbagai akses supaya orang tidak naik motor. Dia bisa naik kapal melalui Tanjung Priok atau truk, ya, truk atau kereta api. Kalau kargo motor? Nah tadi saya juga nyampaikan bahwa kargo motor itu tahun ini menurut saya cukup membludak ya. Cukup Berarti membludak. naik juga loh kalau Artinya, tadi saya berpikiran bahwa karena begitu cepatnya seluruh tiket kereta api terjual, pasti ini semua orang yang naik kereta api tetap ingin nyaman. Karena begini, desainnya kita ini kan kotanya ya, desanya itu tidak lurus-lurus gitu ya. Pemetaan tata ruangnya tidak begitu sempurna. Jadi ada yang seperti bunga, ada yang seperti daun. Artinya dia akan tetap memerlukan angkutan lain dari kereta api ke kediaman mereka atau ke desa mereka. Pasti tuh mau naik sepeda motor. Bang Don, Mbak Eka yang laris kargonya bukan orang, bukan angkutan orang. Terutama sepeda motornya begitu. Nah, ini harus khawatir. Kekhawatirannya adalah arus balik. Waktu di kampung dia kan spend uang tuh sebanyak-banyak ya kalau culture kita ya, kalau culture orang Indonesia. Begitu balik dia nggak mampu lagi bayar kargonya Mbak Eka. Gitu. Dia akan menggunakan motor baliknya. distance. Nah disitulah safety yang jadi isu pada waktu arus balik. Biasanya mereka kan lupa, kayaknya uangnya masih banyak gitu kan. Iya, saya rasa ketika orang berpesta dia lupa bahwa ini akan ada kesulitan-kesulitan. akan ulang juga ya, Dan Pak? saya merasa bahwa mereka pasti selalu punya rencana, punya perencanaan untuk orang-orang yang mau memudik ini, pasti perencanaannya jauh-jauh hari sebelumnya. Saya sebetulnya ingin menyampaikan ya, mungkin layak dibaca bahwa ada transformasi yang cukup besar dalam proses kita mudik. Transformasi misalnya dulu orang pakai motor, sekarang kita pakai motor itu harus diangkut karena dulu kan sumber kecelakaan itu berasal dari sana. Mudah-mudahan makin baik lah untuk kepentingan kita. Kita coba lihat nanti apa strategi bus ini untuk kemudian penumpangnya bisa naik ya. Sesudah jeda berikut kami akan kembali untuk Anda.